Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Nabiyina rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mab'uth rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumiddin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar, saudara-saudaraku seiman dan seagama, dimanapun Anda berada, dalam keadaan apapun juga, semoga Allah sentiasa merahmati, meridai kita, menjaga keselamatan diri kita dalam urusan dunia, lebih-lebih lagi dalam urusan akhirat. Memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk terus istiqamah di dalam menjalankan, mengerjakan segala perintahnya. Sekecil apapun perintah itu. Dan terus istiqamah meninggalkan larangannya. Sekecil apapun larangan tersebut. Sehingga tiba masanya kita dipanggil olehnya untuk mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatan kita selama kita hidup di dunia yang fana ini. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku seiman dan seagama, mari kita teruskan kajian kita Surah Yusuf. Dan insyaAllah hari ini kita akan pelajari sama ayat yang ke-103. Ayat yang ke-103 surah Yusuf. Ayat ini mempunyai pengajaran yang sangat-sangat berharga bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga bagi kita umatnya. Mari kita kaji apakah pengajaran yang Allah nak sampaikan kepada kita melalui ayat
103 surah Yusuf ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma aktsarun nasi walau harasta bimu'minin. Dan tidaklah kebanyakan manusia itu menjadi orang-orang yang beriman, yakni terhadap apa risalah yang kau sampaikan, wahai Muhammad, kebenaran yang kau sampaikan, walau harasta, walaupun engkau amat sangat menginginkan, amat sangat mengharapkan. Bayangkan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu kepada nabinya bahwasanya sehingga jika sekiranya Nabi amat sangat mengharapkan, menggunung harapannya agar seluruh umatnya menerima ajarannya, menerima agamanya, mempercayai risalahnya. Tetapi Allah SWT memberitahu, kebanyakan mereka, wahai Muhammad, justru akan menolak ajaranmu. Justru akan menolak ajaranmu. Bukan di sini ada semacam sesuatu yang bersifat kontradiktif. Nabi amat sangat mengharapkan seluruh umatnya beriman terhadap risalahnya. Sehingga Nabi bersungguh-sungguh, bukan sekadar harapan, tapi berusaha bersungguh-sungguh nak pastikan seluruh umatnya mempercayai, menerima ajarannya. Tapi Allah beritahu kita, seakan-akan Muhammad, setinggi manapun harapan kamu, sebesar manapun harapan kamu, yang mengharapkan mereka beriman, kebanyakan mereka tak nak beriman. Bagaimana perasaan Rasul SAW? Ini. Tapi ini sebetulnya justru disinilah letaknya tasliyah, hiburan yang Allah berikan kepada nabinya. Ada wajhut tasliyah, aspek menghibur. Karena secara umum makna ayat ini, wa ma aktsarun nasi walau harasta bi'minin, ya Muhammad, inna hirsaka ala imani qaumika la yadhi'afan ma aktsarihim fahum la yu'minuna bil haqq. Sungguh pun keinginanmu sangat kuat mengharapkan mereka beriman, tapi kebanyakan justru menolak. Apa tasliyahnya? Dan kita akan tunjukkan, betulkah Nabi ini punya harapan yang tinggi agar semua umatnya beriman? Kalau betul, adakah itu hanya harapan saja, keinginan saja, tanpa usaha yang nyata yang dilakukan oleh Nabi? Kita akan pelajari nanti. Tapi izinkan terlebih dahulu, saya ingin sampaikan wajhut tasliyahnya. Aspek hiburan, menghibur. Allah sedang menghibur Nabi. Allahu yuwasin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi anna adama imanin nas laisa aiban fi. Allah Subhanahu wa taala sedang menghibur nabinya bahwa kekufuran manusia, tidak berimannya kebanyakan umat manusia, umat Nabi SAW, bukanlah satu aib bagi Nabi. Bukanlah satu kesalahan bagi baginda Nabi. Walaupun tentu hati Nabi juga agak hibur. Karena terlalu sayang.
kesedihan Nabi, kehibaan hati Nabi, dia melihat umatnya tidak beriman, itu kerana kecintaan Nabi kepada umatnya. Lainlah kalau katalah Nabi langsung tak ada rasa cinta, tak ada rasa sayang, umatnya pula degil, mungkin tak pula degil-degil lah. Nanti Allah siksa, padan kamu. Mungkin. Tapi karena hati Nabi sayang. Tak mampu nak menggambarkan, membayangkan macam mana nanti melihat umatnya yang sangat-sangat disayangi, tiba-tiba disiksa. Nah, ini dia. Dan ini nanti kita akan jelaskan. Ini sekaligus menunjukkan betapa tingginya, betapa tebalnya kasih sayang Nabi kepada seluruh umatnya. Seluruh umatnya. Wa inna kathratal mu'aridin la ta'ni seluruh. Sesungguhnya ramainya umat Nabi yang akan menolak ajarannya, itu bukan tanda, itu bukan bukti kegagalan dakwah Nabi. Tempoh hari telah saya sampaikan. Banyak atau sedikitnya orang yang menolak suatu ajaran bukan sebagai bukti kegagalan atau kejayaan seorang pendakwah. Ingat. Kalaulah dakwah itu dinilai berjaya apabila ramai orang yang menerimanya, dan dakwah dinilai gagal apabila ramai orang menolaknya, Allahu Akbar. Nabi Nuh gagal karena umatnya lebih yang paling ramai menolaknya. Nabi Muhammad pun tengok dalam Al-Quran kata, Muhammad, kebanyakan umatmu nanti menolak kamu. Yang menerima sikit. InsyaAllah nanti bila sempat kita tunjukkan hadisnya. Sikit. Yang menerima, yang mengikuti ajaran Nabi sikit. Kebanyakan yang menolak. Apakah itu bermakna Nabi gagal mereka dakwanya? Sama sekali tidak. Sama sekali tidak. Kenapa? Ini hiburan karena rupa-rupanya taklif, bebanan, perintah, tanggung jawab yang Allah bebankan kepada Nabi bukan memberi hidayah kepada mereka. Bukan. Tapi hanya menunjukkan jalan hidayah. Mereka dapat atau tidak, itu bukan kewajipan Nabi. Mereka nanti beriman atau tidak, itu bukan bebanan Nabi. Yang dibebankan oleh Allah pada Nabi, yakni Muhammad, tunjukkan mereka kepada jalan yang benar. Itu saja. Tunjukkan pada Muhammad, ini hidayah, ini kesesatan. Ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Tugas kamu hanya itu, Muhammad. Nanti mereka nak pilih ke surga, ke neraka, ke terima atau tolak, itu bukan kewajiban kamu. Itu 100% hak aku, kata Allah. Dan pilihan orang tersebut. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberitahu kita di dalam surah Al-Qasas, dan ini hiburan bagi Rasul dalam berdakwah agar tidak agar tetap bersemangat. Dalam surah Al-Qasas umpamanya ayat 56. Al-Qasas 56. Allah berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wallahu a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau, Muhammad, engkau tidak boleh memberi petunjuk. Ini panggil hidayah taufikiyah ya. Engkau, Muhammad, aku tak bagi kekuatan, kemampuan untuk membuka hati seseorang sehingga mereka menerima ajaran. Tak. Man ahbabta, walaupun
pada orang yang paling kamu cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha. Tapi Allah jualah yang boleh memberi petunjuk dalam arti terbukanya hati seseorang, namanya hidayah, taufikiyah pada siapa yang kehendaki. Aku hanya perintahkan kamu untuk menyampaikan hidayah irsyadiyah. Bagi tahu ini boleh, ini tak boleh, ini betul, ini salah, ini lurus, ini bengkok, ini jalan surga, ini neraka, ini halal, ini haram. Itu saja. Aku hanya suruh kamu sebagai itu namanya hidayah irsyadiyah. Bahwa nanti sama ada mereka terbuka hati atau tidak untuk menerima, ikut atau tidak, itu bukan tugas aku, tak perintah kamu gimana. Aku tak bagi kamu kuasa untuk itu. Itu kerja aku dan itu bergantung mereka pilih yang mana. Jadi tenang hati. Janji kamu sudah, asal kamu sudah sampaikan apa saja yang aku sudah sampaikan pada mereka dengan cara seperti yang aku tetapkan, kamu berjaya dalam menyampaikan dakwah. Kamu berjaya. Walaupun mungkin yang ikut, yang terima sikit. Ini tolong difahami benar. Bersyukurlah bila kita telah berjaya menyampaikan kebenaran. Itu saja. Sesuai dengan cara yang Allah lakukan. Adapun mereka tolak atau terima, itu urusan dia dengan Allah. Jangan sekali-kali mengukur Allah. Sia-sia dakwah aku. Sia-sialah pertubuhan aku. Masih ramai orang yang tak mau menerima. Lah, itu urusan dengan Nabi pun diberitahu oleh Allah. Segigih manapun kau berikhtiar Muhammad. Setinggi apapun harapan kamu akan gimana mereka. Kebanyakan mereka tidak terima. Ya Allah, kalaulah seperti itu, bahwa aku tak punya kemampuan, kau tak beri aku kemampuan untuk membuka hati mereka, sehingga mereka dapat menerima ajaranku, lalu aku ini sebagai siapa, ya Allah? Apa jawab Allah? In anta illa nadhir. Tiadalah engkau, kecuali hanya nadhir, pemberi peringatan, sudah. Itu saja. Apa yang aku suruh kau sampaikan, sampaikan. Tak lebih daripada itu, nadhir. Mereka menerima atau tidak, itu urusan dia dengan aku. Allahu Akbar. Ai innama alaikal balag wal indar. Wallahu yudhillu mayyasha wa yahdi mayyasha. Kewajiban engkau hanyalah al-balag, menyampaikan apa yang aku suruh sampaikan. Wal indar, memberikan kepada peringatan mereka yang menolak peringatan tersebut. Karena Allah jualah yang menyesatkan atau yang memberi petunjuk, yang membuka hati mereka atau yang tetap tertutup. Kuasa hanya di tangan Allah. Laisa 'alaika hudahum, walakinnallaha yahdi may yasha. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 272. Laisa 'alaika hudahum. Allahu Akbar. Bukan kewajibanmu, wahai Muhammad, hudahum, memberi petunjuk pada mereka. Ini mana petunjuk taufikiyah ya. Sebab hidayah kan ada hidayah taufikiyah, ada hidayah irsyadiyah. Hidayah taufikiyah yakni daripada Allah saja. Terbukanya hati sehingga menerima kebenaran, menolak kebatilan. Itu hidayah taufikiyah. Di Allah saja berkuasa. Sementara Nabi hanya menyampaikan hidayah irsyadiyah, bimbingan, tunjuk ajar. Ini kamu kena buat, ini kamu kena tinggal, ini lurus, ini bengkok, ini surga, ini neraka, ini hal. Itu saja. So itu Nabi kata, laisa 'alaika hudahum. Kamu tak ada kewajiban pun, wahai Muhammad, untuk pastikan mereka ini terbuka hatinya atau tidak. Kuasa untuk membuka hati mereka atau itu di tangan aku. Kamu hanya indar. Allahu Akbar.
Suatu hari jamaah sekalian, ini saya bikin contoh ya, bagaimana ayat ini benar-benar tasliyah bagi Nabi, sekaligus bagaimana cinta Nabi pada umatnya, harapan Nabi pada umat terlalu besar agar mereka beriman. Di dalam hadis Muslim, daripada Abdullah bin Amr bin As, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam tala. Bahasa Nabi SAW suatu hari ia sedang membaca, tala yatlu membaca, firman Allah surah Ibrahim ayat 36 dan surah Al-Maidah ayat 118. Tolong jamaah boleh rujuk sendiri ya, buka ayat Qurannya. Suatu hari, kata Abdullah bin Amr bin As, Nabi membaca dua ayat Quran. Ayat pertama Ibrahim ayat 36. Ayatnya berbunyi, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni. Wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nabi membaca ayat yang menjelaskan ucapan Ibrahim, aduan Nabi Ibrahim kepada Allah ketika melihat kaumnya ramai yang menolak ajarannya. Apa kata Nabi Ibrahim? Rabbi, wahai Tuhanku, innahunna ablalna katsiran minan nas. Sesungguhnya mereka itu semua, yakni merujuk kepada patung-patung atau Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selain Allah lah, telah menyesatkan ramai daripada manusia umatku, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, Tuhan-Tuhan yang mereka sembah selainmu itu telah banyak menyesatkan orang, ramai sekali, ya Allah. Sekarang gini, ya Allah, faman tabi'ani fa innahu minni. Siapa saja daripada mereka umatku yang mengikuti aku, yang menerima risalahku, yang engkau suruh aku sampaikan, fa innahu minni. Ya, mereka itu golongan akulah. Sahabat akulah. Pengikut aku. Tapi wa man asani, dan siapa dari mereka yang menderhakai aku, ya Allah, yang tolak ajaran yang aku sampaikan, tolak agamamu, fa innaka ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Allahu Akbar. Tingginya lah kasih sayang Ibrahim pada umatnya. Hayati betul-betul ya, ini doa Nabi ini jam siang, bukan hanya doa ulama. Bukan hanya doa ulama, bukan hanya doa orang yang dianggap guru, bukan. Ini doa Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi ini berdakwah, umatnya ada yang menerima ajarannya, ada yang menolak. Orang menolak ramai. Lalu Nabi ini mengadu pada Allah, ya Allah, ini ramai daripada umatku yang sesat, ya Allah. Tersesat, ya Allah. Sikit aja yang mengikuti aku. Ya Allah, siapa di antara mereka yang ikut aku, itu adalah golongan aku. Pengikutku. Hamba-hambamu yang soleh, ya Allah. Tapi jumlahnya tak seberapa. Adapun siapa saja antara mereka yang menderhakai aku, yang menolak ajaranku, yang tak nak menerima agamamu, ya Allah, sesungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Ibrahim tak kata, ya Allah, siapa yang menolak ajaran kamu, binasakan saja. Tak ada. Allah, luar biasalah para nabi ini. Kan mungkin bagi kita lebih mudah memahami kalau kita ikut emosi lah. Kalau kita ini lebih bersifat emosional, kita akan lebih mudah memahami jika Nabi berdoa, ya Allah, siapa yang menderhakai aku, menolak ajaranmu, binasakan saja, ya Allah.
turunkan azab. Kalau Nabi Ibrahim berdoa itu, kita lebih mudah memahaminya. Kita berkata, memang patut pun Ibrahim kata begitu. Tapi Nabi Ibrahim tak kata begitu. Walaupun Ibrahim sangat-sangat menginginkan seluruh umatnya beriman pada Allah, tapi realiti dia, ramai yang menolak. Nah, kepada yang menolak inilah, Ibrahim mengadu kepada, ya Allah, siapa yang menderaki aku, yang tak terima aja, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani. Diserahkan nasibnya pada Allah. Ibrahim merasa tidak punya hak untuk menentukan balasan apa yang sepatutnya. Walaupun jika mereka disiksa oleh Allah karena kederhakaannya, memang patut pun. Tapi jika Allah ampunkan mereka, kemuliaan Allah tidak akan terjejas. Allahu Akbar. Ini dibaca oleh Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi juga membaca ayat 118 Al-Ma'idah. Apa yang pernah diucapkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Setelah Nabi Isa panjang lebar dipertanyakan oleh Allah, kenapa ramai umatnya yang menyembahnya? Lalu Nabi Musa membela diri tidak terlibat sama sekali karena Nabi Isa tak tahu rupanya ramai yang menyembahnya, namanya sebagai anak Tuhan. Karena waktu Nabi Isa sudah tidak hidup bersama mereka. Nah, kepada umat-umatnya yang menganggap dirinya sebagai anak kepada Allah. Orang Kristian ya, sebagai yang menganggap diri itu anak Allah atau Allah itu sendiri atau Tuhan yang berdiri selain Allah. Sesat jelas, ya. Apa Nabi Isa kata? Ya Allah, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Ya Allah, jika engkau nak menyiksa mereka, ya Allah, umatku yang menyembah aku, yang meyakini aku sebagai anakmu, atau yang meyakini aku sebagai Tuhan selain engkau, kalau engkau nak siksa mereka, ya mereka ini hamba-hambamu juga, ya Allah. Tak ada siapa yang protes. Engkau ada hak untuk menyiksa mereka, dan mereka pun memang patut disiksa. Tak ada siapa yang protes karena mereka ini hambamu juga, terpulang engkau nak perlakukan mereka seperti apa. Mau engkau siksa keras ke, siksa setengah ke, engkau lepaskan. Tapi Nabi Isa kata, wa in taghfir lahum. Allah, Nabi Isa masih punya harapan seperti itu. Nabi Isa, ya Allah, jika engkau ampunkan lahum bagi mereka. Wah, dosanya luar biasa itu. Dosanya waliyadzubillah sangat besar. Nabi SAW, ya Allah, jika engkau ampunkan mereka, fa innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau, ya Allah, maha perkasa lagi maha bijaksana. Artinya, jika engkau ampunkan mereka, hamba-hambamu, dan juga umatku, yang meyakini aku adalah anakmu. Kalau engkau ampuni dosa mereka sini, kekuasaanmu tidak akan berkurang, ya Allah. Kebijaksanaanmu tak akan dipetikkan oleh sesiapa. Tapi kalau engkau nak siksa mereka, mereka hambamu juga. Allah, sopannya lah para nabi ini bila berdoa pada Allah. Itu menunjukkan bahawa setiap nabi ini walaupun ditolak oleh kaumnya, dimusuhi oleh kaumnya, dalam hati ini masih ada sayang kepada hamba. Bukan benci, sayang. Sehingga hiba. Jika mereka tolak, hatinya hiba, bukan benci. Kalau benci maknanya, apa yang kau tolak, siap kau, neraka kau. Kau akan disambar petirnya. Nah, itu karena sudah ada rasa benci. Semasa ia menyatakan dakwahnya, mungkin dia suka. Karena berharap orang itu menerima ajarannya. Ketika menolak, bila itu kan sudah dibenci, subhanallah, para nabi tidak kehilangan rasa sayangnya pada umatnya. Lebih-lebih lagi Nabi Muhammad SAW. Selepas Nabi baca dua ayat ini, Ibrahim 36,
Al-Maidah 118. Apa yang Nabi lakukan? Farafa'a yadai. Ini lihat dalam Sahih Muslim ya, ada. Rafa'a yadahi. Nabi mengangkat kedua tangannya. Waqala, dan Nabi berkata, Allahumma ummati, Allahumma ummati. Ya Allah, umatku, ya Allah, umatku, ya Allah. Tersentuh hati Nabi setelah membaca apa yang dikatakan oleh Ibrahim kepada Allah tentang umatnya. Setelah membaca apa yang dikatakan, yang adukan oleh Nabi Isa kepada Allah tentang umatnya. Sebenarnya Nabi kata, ya Allah, hamba umatku, ya Allah umatku. Bila sebut umatku, bukan yang beriman saja, termasuk yang tidak beriman bahkan. Lebih khusus yang tidak beriman. Macam mana pula, ya Allah, ramai umat yang tak beriman. Wabaka, selepas Nabi mengadu umat-umati, baka. Nabi menangis. Allahu Akbar walillahilhamd. Nabi menangis, baka. Faqala Allahu Azza wa Jalla, lalu Allah berfirman, panggil Jibril, ya Jibril, idhab ila Muhammad wa rabbuka a'lam fasalu ma yukik. Jibril, kau pergi jumpa Muhammad tu. Dia sedang memanggil aku, mengadu pada aku tentang umatnya, dan dia sedang menangis. Kau tanya dia, kau berjumpa dia, fasalhu ma yukik. Tanya pada dia apa yang menyebabkan ia menangis itu. Allah dah tahu dah. Allah tahu pasal apa Nabi menangis. Pasti sudah tahu. Tapi Allah suruh Jibril, kau jumpa Muhammad, tanya dia. Jibril pun jumpalah Nabi Muhammad atas perintah Allah. Lalu bertanya, mayukik, wahai Muhammad, pasal apa lah kau ni menangis? Apa yang kau ni menangis seperti ini? Fa'atahu Jibrilu alaihi salatu wassalam fasalu fa'ahbarahu Rasul sallallahu bima qala wa wa'alam. Jibril pun datang menemui Nabi dan bertanya. Nabi pun memberitahu kepada Jibril apa yang Allah telah ketahui lah. Yang mereka Nabi menangis, Allah dah tahu, dan Nabi beritahu pada Jibril pasal apa menangis. Rupanya memikirkan umatnya. Ya Allah, kalau Ibrahim menyerahkan umatnya pada umatnya yang menolak kepadamu, ya Allah, memohon agar Engkau mengampuninya. Jika Isa alaihissalam, ya Allah, menyerahkan umat, nasib umatnya yang menderhakaimu kepadamu, ya Allah. Kalau Engkau nak siksa mereka, hambamu juga. Kalau Engkau ampunkan, Engkau maha perkasa. Aku macam mana? Aku umatku, umatku. Ya Jibril, Allah kata, idhab ila Muhammad. Kalau begitulah yang dirasa oleh Muhammad, ya, bebanan yang ditanggung oleh Muhammad, memikirkan nasib umatnya yang menolak. Katakan padanya, kul, Jibril beritahu pada Muhammad, inna sanurdika fi ummatika wala nasu'uka. Hadis riwayat Muslim. Beritahu pada Muhammad bahwasanya kami, kata Allah, akan sanurdika, akan membuat engkau, wahai Muhammad, ridho. Fi ummatika, tentang nasib umatmu. Wala nasuka, dan kami tidak akan membuat engkau sedih, tidak membuat engkau kecewa. Allah berjanji bahwa Allah akan membuat Nabi ridha seridha-ridhanya, dan Nabi tidak akan sedih selamanya tentang umatnya. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beri jaminan. Karena Nabi terlalu besar perhatiannya dan cintanya pada umatnya, terlalu besar harapannya umatnya ini beriman.
Bahkan bahasa yang mudah, Nabi betul-betul sangat hibur dan sedih jika ternyata ada walaupun seorang umatnya yang pernah disampaikan kepadanya disentuh api neraka. Nabi tak mampu nak membayangkannya. Sehingga Nabi kata, ummati, ummati, Allahumma raham, warahfaq bi ummati, ya Allah, kasihani mereka, ya Allah, kasihani mereka. Nabi Ibrahim memohonkan pengampunan bagi umatnya yang degil. Nabi Isa, ya agak keras sikit. Kalau kau nak siksa, ya Allah, itu hambamu juga. Tapi kalau kau ampunkan, yang kau maha perkasa. Ini lebih, ini sila. Nabi, ya Allah, kasihani mereka, ya Allah. Sayangilah mereka, ya Allah. Lalu Allah sampaikan ayat ini. Subhanallah. Ingat ya, ini karena Nabi terlalu sayangkan umatnya, saya ulangi. Rasa sayang dalam hati Nabi terhadap umatnya, hatta kepada yang menolak, itu tidak akan hilang. Sebab, kalau Nabi sudah hilang rasa sayang pada umatnya, wabil khusus kepada yang menderhakainya, ya buat apa Nabi sampai menangis-nangis? Minta maaf. Bahasa mudahnya minta maaf ya, bahasa kalau Nabi kata sudah benci kepada umatnya menolaknya, ya Allah, sekarang biarkan mereka. Kalau engkau hukum, ya Allah, bahkan aku mohon, ya Allah, segera turunkan azabmu pada mereka. Karena dia sudah benci. Bila benci, mana tak ada usaha langsung untuk berusaha menghalang azab Allah menimpa mereka. Dan ini bahayanya. Jadi kita ini bertuah menjadi umat Nabi Muhammad yang punya kasih sayang sebesar itu. Sangat besar. Anda bayangkan, kalau kita katalah menjadi umat Nabi Nuh. Dan Al-Quran gajikan Nabi Nuh, ya badas cukup lama. 950 tahun berdakwah. Yang susah. 50 tahun, 50 tahun yang senang. Majoriti umatnya menolak. Ya, hanya boleh dikira dengan jari lah yang ikut ajarannya. Bagi Nabi Nuh. Ya, bahasa kita ya. Ini bahasa kita, saya tak. Memang tidak sesuai untuk Nabi ya. Bahasa kita sudah hilang sabar. Mendengar datangnya, ya Allah. Jangan kau biarkan bumimu ini, ya Allah, dihuni oleh orang kafir. Seorang pun, sesaat pun. Hancurkan mereka. Nabi Nuh bahkan memohon pada Allah agar umatnya yang menolak dihancurkan. Dan Allah kabulkan. Karena setiap Nabi ini punya doa yang mustajabah. Nabi Ibrahim tak doa begitu. Nasib baik umatnya. Umatnya bernasib baik. Nabi Ibrahim bahkan, ya Allah, kalau yang kepada yang menolak itu, yang kau maha pengampun lah. Umat Nabi Isa agak keras sikit, sikit. Ya Allah, kalau engkau seksa, umat hambamu juga. Tapi kalau engkau ampunkan, engkau maha berkuasa. Nabi Muhammad lebih daripada itu. Tidak mempunyai sikap seperti Nabi Nuh. Lebih daripada Nabi Ibrahim. Lebih daripada Nabi Isa. Sehingga, mari kita buktikan. Betulkah Nabi ini punya kepedulian, keprihatinan, sikap ambil berat terhadap seluruh umatnya, hatta kepada mereka yang memusuhinya pun, Nabi tidak hilang rasa sayangnya kepada mereka. Jamaah sekalian, mari kita tunjukkan beberapa ayat. Pertama, pengakuan Allah sendiri di dalam Al-Quran tentang sifat Nabi yang punya kepedulian, punya perhatian, punya kasih sayang yang luar biasa terhadap umatnya. Hatta kepada
mereka yang menolak ajarannya. Ini pengakuan Allah. Lihat surah At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 128, second last. Ini popular sekali dan Masya Allah kalau jamaah tadabbur akan tafsirnya yang lebih dalam, luar biasa ayat ini. Sebab ayat ini kaitannya dengan akhlak Nabi. Ya. Jadi hendaklah kita belajar apa nama Nabi ini bukan hanya ajarannya tentang syariatnya, perintah dan larangannya, bukan segala tentang ajaran imannya, tauhidnya, dan memang itu sangat penting, tapi tolong juga kaji bersungguh-sungguh tentang akhlak Nabi. Sebab ini kemuncaknya. Akhlak. Innama bu'istu liutammima masalihal akhlak. Tengok, Allah cerita tentang akhlak Nabi, khasnya kepada terhadap umatnya. At-Taubah 128. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada 3 sifat yang luar biasa dimiliki oleh Nabi yang diakui oleh Allah. Sikap Nabi kepada umatnya, ini dia, 3. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Demi sesungguhnya telah datang kepada kamu, wahai manusia, seorang utusan aku maksudnya Allah, min anfusikum, dari diri kamu. Ada yang memilih dari diri kamu, dari bangsa Arab. Karena Quraisy orang Arab, Nabi itu kan orang Arab. Tapi mana itu terlalu kurang luas. Ada yang mentafsirkan, diri kamu mana jenis kamu. Karena kamu ini manusia, maka utusan yang aku utuskan pun jenis manusia macam kamu. Sifatnya sama, ya makan, ya minum, mengantuk, sakit. Sama. Ini makna yang kedua ini lebih luas. Nah, ciri-ciri sifatmu yang sangat mulia yang Allah beri. Pertama, azizun alaihi ma'anittum. Rasulku yang terakhir ini, azizun alaihi. Dirasa terlalu sangat berat ke atas dirinya bebanan, ma'anittum, penderitaan yang kamu alami. Bahasa mudah, saya mudahkan bahasanya. Kalau dalam bahasa Melayu ada istilah seberat-berat mata memandang, lagi berat bahu yang memikul. Kalau untuk Nabi, kena dibalik. Seberat-berat bahu yang memikul, lagi berat mata Nabi yang memandang. Artinya kalau ada umat Nabi yang mengalami kesedihan, musibah, Nabi akan merasa lebih berat merasakannya. Kalau ada orang susah karena kelaparan, Nabi akan merasakan kesusahan lebih berat daripada orang itu. Nih, seberat-berat bau yang memikul, lagi berat mata Nabi. Aziz. Dalam bahasa Nabi tak sampai hati bila melihat umatnya tak makan. Lebih baik aku yang kelaparan daripada umatku yang kelaparan. Lebih baik aku yang yang menderita daripada umatku yang menderita. Sehingga Nabi cukup besar sikap prihatinnya, sifat kepeduliannya, sifat mengambil berat terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan umatnya. Umatku ini berat nih, ini banyak dosa nih, Allah, kalau disiksa macam mana nanti umatku ini. Yang dia berdosa dan dia tak rasa bersalah, sehingga tak takut azab Allah.
Yang B pula berdosa dan dia rasa bersalah, sangat takut azab Allah. Dia takut tuh sehingga bertaubat. Nabi melihat hamba umatnya yang takut Allah karena dosanya. Nabi lagi rasa takut dan khawatir. Gimana? Dibantu. Ditunjukkan, ini cara yang betul. Ini kamu mesti buat. Siang, malam, pagi, petang. Tak kenal masa istilahnya. Nabi sentiasa berusaha untuk membebaskan umatnya daripada kesusahan dunia, apalagi kesusahan akhirat. Karena sifat Nabi aziz tanpa mengenal penat. Dan itu pasti atas dasar rasa sayang. Kalau rasa sayang sudah berganti dengan benci, peduli apa, lantalah. Mungkin. Sebab itu rasa sayang itu jangan hilang sesama mukmin. Menyayangi sesama mukmin, apalagi kepada objek dakwah, jangan hilang. Begitu kita hilang rasa sayang, kasih kepada orang yang kita jadi objek dakwah, ya mungkin kita tegur sekali dua, lepas itu, mintalah kita sampaikanlah, nasib dia lah. Ini yang tidak mudah tuh menjaga yang di dalam ni, ya mas sekalian. Ya akhirnya kita, kata orang, kita menyampaikan kebenaran atau kita jadi pendakwah dipanggil pendakwah nafas pendek. Tahu pendakwah nafas pendek? Nafas pendek karena ya kita berdakwah rajin ketika kita merasa semua orang mendengar. Tapi kita orang macam tak suka, berhenti. Itu pendakwah nafas pendek. Nabi tak pernah surut kegigihannya untuk menyampaikan kebenaran, hatta ketika nyawanya diancam sekalipun. Karena hatinya sayang. Tak sampai hati tengok umatnya nanti tersentuh api neraka. Aziz Ali. Ini satu. Yang keduanya, harisun alaikum. Nah inilah. Nabi ini punya harapan yang sangat tinggi atas kebaikan umatnya. Keinginan yang sangat tinggi agar semua umatnya mukmin. Semuanya bahagia. Semuanya masuk surga. Haris. Sehingga Nabi berusaha bersungguh-sungguh mati-matian siang, malam, pagi, petang. Dan itu pasti atas dasar karena sayang. Lagi sekali sayang. Mahabbah. Mahabbah. Ingat, dalam hadis yang sahih, saya yakin semua sudah tahu bab ini. La tadkhulul jannata hatta tahabbu hatta tu'minu. Nabi bersabda, kamu tak akan masuk surga sehingga kamu beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kamu tidak sempurna iman kamu selagi kamu belum saling kasih mengasihi sama mukmin. Ala adulukum ala amalin idza fa'altum tahabbtum. Maukah kamu aku tunjukkan, aku beritahu kamu satu amalan yang bila kamu melakukannya, mengerjakannya, pasti kamu akan timbul rasa kasih sayang sama muslim. Apa itu ya Rasulullah? Afsus salam bainakum. Populerkan, budayakan salam pada kamu. Salam bukan hanya ucapan zahir, betul-betul sampai hati. Salam itu kan kesehatan. Mohon agar Allah selamatkan orang yang kita salam. Itu makna salam. Assalamualaikum. Ya Allah, engkau assalam. Yang punya salam. Tolong ya Allah limpahkanlah kesejahteraan, keselamatanmu kepada orang ini ya Allah. Aku mohon sangat ya Allah. Tengok. Kalau kita dalam hati, ketika salam memberi itu, hatta sama muslim, hatta si muslim tadi mungkin orang yang tak suka kita, atau orang yang kita tak sukai. Kemudian orang yang kita tak sukai pun karena dia muslim, kita masih tetap memohonkan agar Allah beri salam. Inilah sunnah Nabi bagian akhlak. Dan Nabi tidak akan kehilangan itu. Orang akan sempurna imannya jika ia berkasih sayang sama mukmin. Orang tak masuk surga
selagi belum beriman. Iman tak akan sempurna selagi belum saling kasih sayang sama mukmin. Untuk mewujudkan mahabbah sama muslim, budayakan salam. Ingat ya, ini bukan hanya bisa assalamualaikum, assalamualaikum, bukan. Itu salam tak ada makna, tak ada ruh. Salam itu kan nama Allah, lagi. Assalam itu nama Allah yang maha memiliki menjamin keselamatan dunia akhirat apa saja. Kita mohon pada Allah yang punya sifat salam akan memberikan salam itu kepada orang yang kita doakan tadi. Walaupun orang itu mungkin tidak menyukai kita atau kita mungkin kecil hati dengan dia. Ikhlas. Secara kita ini biasanya hanya berdoa yang baik untuk orang yang baik pada kita. Kalau orang itu tak baik pada kita, ya Allah ya Tuhanku. Disinilah sunnah Nabi yang sudah lama dikubur hidup-hidup. Baliknya untuk bilah. Tanpa disadari. Asal mukmin, ia ada hak untuk kita doakan keselamatan. Jangan hanya karena dia tak suka kita atau kita suka dia, lalu kita, tak ada hak untuk aku doakan yang baik-baik. Lah, dia Muslim. Statusnya sebagai Muslim itulah. Ini Haris, dan itu Rasul. Nanti saya tunjukkan. Hatta kepada orang yang memusuhinya, bahkan belum Muslim, itu pun didoakan kebaikan oleh Nabi. Karena Nabi ini Haris. Waalaikum. Kepada yang belum mukmin, kepada yang dah mukmin, bil mu'minina ra'ufur rahim. Kepada sahabatnya yang dah mukmin, Nabi ini ra'uf dan rahim. Tengok. 3 ini sifat Nabi. Dan ini saya nanti semua bersumber daripada mahabbah yang ada dalam Nabi kepada seluruh umatnya. Ima yang belum mukmin, apalagi kepada yang dah mukmin. Sehingga karena sifat sayang dan harapan yang menggunung agar umatnya semuanya beriman dan tak seorang pun masuk neraka, bila lebih melihat umatnya ada yang menolak, Nabi sedihnya luar biasa. Sedih, hiba lebih lepasnya hiba. Sangat hiba karena ya Allah. Bahasa kita lah, seakan Nabi, aku tak sampai hati lah nak tengok nanti ada umatku disentuh api neraka. Macam mana lah. Tapi masanya aku tak diberi kekuatan, kemampuan Allah untuk buka hati mereka. Aku hanya disuruh menyampaikan. Tapi hibanya sangat. Dan Allah beritahu kepada kita, seberapa besar hiba Nabi, yang dirasa oleh Nabi, ketika melihat ada umatnya yang tidak mau beriman. Al-Kahfi ayat 6 jawabannya. Satu di antaranya. Al-Kahfi ayat 6. Fala'allaka bakhi'un nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadithi asafa. Allahu Akbar. Fala'allaka bakhi'un nafsak. Maka boleh jadilah, barangkalilah engkau wahai Muhammad akan membinasakan dirimu ala atharihim illam yu'minu bihadzal hadisi asafa. Disebabkan engkau menanggung duka cita atau rasa hiba yang sangat mendalam, kesan daripada perbuatan buruk mereka. Muhammad, engkau sampaikan risalah dengan ikhlas karena aku. Engkau telah sampaikan seluruh apa yang aku suruh engkau sampaikan sesuai dengan ketetapan aku. Engkau punya harapan yang menggunung agar mereka itu mau menerima risalahmu. Tapi realiti dia Muhammad, mereka tolak. Karena kami sangat-sangat menyayangi mereka. Tapi mereka menolaknya. Muhammad, hampir-hampir barangkali engkau nak membinasakan dirimu karena menanggung kasihan itu.
Nabi menanggung rasa hiba melihat umatnya tidak beriman. Karena harapannya sangat tinggi mereka beriman. Hampir-hampir Nabi ini boleh membinasakan diri mereka itu. Rasa hiba hingga peringkat menjejaskan diri sendiri. Itu. Dan ini Allah yang beritahu. Karena Allah yang maha tahu. Bermakna hatta kepada umatnya yang belum mau menerima ajarannya, masih menolak risalah, itu pun Nabi tidak kehilangan rasa sayangnya. Mari kita usaha untuk mewujudkan, mencontohi karakter akhlak Nabi yang seperti ini. Sehingga nanti Islam kita sebarkan penuh dengan kedamaian, penuh dengan kesejukan. Islam benar-benar terasa teduh. Bukan hanya di bawah mereka yang dah berummi, bukan dirasai oleh mereka yang telah beriman, tapi hatta kepada mereka yang belum beriman pun. Islam dirasakan sebagai pohon yang teduh, yang terasa nyaman di dalam, walaupun mereka belum menerimanya. Dan itu pasti, itu boleh diwujudkan asal kita mencontohi sifat Nabi seperti ini. Muhammad, aku tahu. Oleh karena mereka ini tidak mau menerima, tidak beriman pada risalahmu, dan engkau pula sangat tinggi harapan keimanan mereka, ya menimbulkan rasa hiba dalam diri kamu. Dan aku tahu Muhammad, kehibaanmu, kesinambungan dalam diri kamu hampir-hampir menjejaskan, merusakkan diri kamu. Allahu Akbar. Tapi Allah dah beritahu, walaupun setinggi manapun harapan Muhammad, kepada mereka tetap tak beriman. Tengok dalam surah Yusuf. Lalu bagaimana cara Allah menghiburnya? Ya, Allah hibur mereka dalam surah Al-An'am ayat 33. Coba perhatikan. Al-An'am 33. Saya yakin dan saya berharap ya Mas Kian ya, ayat-ayat yang saya ini tolong dikutkan ya, jadi boleh jadi rujukan. Boleh jadi rujukan. Karena ini kajian. Jadi kajian itu mana ya kena ada rekodnya lah. Sehingga lain kali boleh rujuk sendiri. Boleh rujuk. Berikan Al-Quran. Surah Al-An'am ayat 33. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun. Sungguh, kata Allah, kami mengetahui sesungguhnya. Sungguh. Wah, dah banyak kali sungguh lah. Sesungguhnya kami mengetahui sesungguhnya, sungguh akan membuatmu sedih. Menyedihkan kamu, mana membuat kamu sedih oleh apa yang mereka katakan. Macam-macam kan yang umat kamu katakan terhadap kamu, terhadap risalah kamu, khasnya mereka yang menolaknya. Kamu dituduh gila, betul? Kamu dituduh bomoh, ahli sihir, pembohong. Mereka kata ajaran kamu ini hanya dongengan orang-orang dahulu, betul kan? Ia hanya sihir, pantun saja. Macam-macam lah. Yang tak ada nilai sama sekali. Sehingga hati kamu sedih bila dikata begitu. Lebih sedih lagi jika yang mereka kata, yang mereka cela itu ajaran yang kamu sampaikan. Bila yang mereka cela itu pribadi kamu, kamu berlapang dada. Allah kata, aku tahu kamu berlapang dada. Bila kamu dikata, dicela mereka, kamu dituduh gila, kamu tak kisah. Kamu tak marah pun. Tapi bila mereka, yang mereka kata, yang mereka cela itu ajaran kamu, syariat aku, kata Allah,
Wah, betul-betul kamu sedih sekali. Sedih. Dan sedih itu karena Nabi ada sifat sayang pada mereka. Kalau Nabi sudah tidak sayang, sedih tak ada. Marah yang ada. Nabi sedih itu karena dalam hati Nabi rasa sayang pada umatnya itu masih ada. Jika rasa sayang sudah tidak ada, dicela ya masih melawan lah, mengamuk lah. Dan ini tak pernah berlaku pada zaman Nabi, tak ada pada Nabi. Lalu hibur Nabi. Macam mana cara Allah menghibur? Fa innahum la yukadzibunak Muhammad. Aku nak beritahu kamu. Sesungguhnya mereka ini tidak mendustakan engkau. Mereka tolak ajaran engkau ini bukan bermakna mereka ini mendustakan engkau, bukan bermakna mereka menuduh engkau bercakap bohong, bukan. Bukan engkau yang mereka dustakan, wahai Muhammad, walakinnadz dhalimina biayatillahi yajhadun. Tetapi orang-orang zalim yang tolak agama itu sebutnya mereka kufur dengan ayat Allah. Bahasa mudahnya, Muhammad, orang-orang yang tak mau menerima ajaran kamu itu sebenarnya tidak mendustakan kamu. Bukan. Sebab itu kamu tak usah di sana. Sebenarnya yang mereka dustakan itu ayat aku. Mereka mendustakan aku, bukan mendustakan engkau. Karena engkau hanya aku suruh menyampaikan risalah aku. Jika mereka tolak, mereka mendustakan ayatku lah. Nah, karena mereka itu mendustakan ayat aku, maka hak akulah untuk menentukan nasibnya kelak. Aku nak siksa ke? Aku nak ampunkan ke? Aku nak gerak hatinya ke? Itu urusan aku. Engkau tak payah susah-susah. Allahu Akbar. Begitu sayangnya Allah kepada Rasulullah. Dan begitu besar sayang Rasul kepada umatnya. Pada umatnya. Baik. Sekarang, setelah kita melihat ayat Quran yang menunjukkan betapa tingginya keinginan Nabi terhadap umatnya agar semua beriman, tapi Allah dah memberitahu kepada mereka tetap menolak. Saya ingin menyampaikan beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang popular sekali, riwayat Imam Bukhari daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ini bukti bahwa Nabi punya sikap lebih daripada sikap Nabi Ibrahim pada umatnya, melebihi daripada sikap Nabi Isa terhadap umatnya, jauh melebihi sikap Nabi Nuh kepada umatnya yang menolak. Dan hadis yang agak panjang, Aisyah radhiyallahu berkata, bertanya pada Rasulullah SAW, hal ata'alaika yaumun kana asyada min yaumi Uhud? Ya Rasulullah, pernah tak engkau mengalami satu keadaan hari yang yang lebih dahsyat, lebih berat kamu rasakan daripada peristiwa kekalahan perang Uhud? Perang Uhud benar-benar satu kekalahan dalam perang Uhud benar-benar satu peristiwa yang dapat memukul istilahnya jiwa Nabi dan jiwa sahabat. Sangat berat. Lalu Aisyah tanya, ada tak mungkin peristiwa lain yang lebih dahsyat? Lebih membuat kamu engkau sangat rasa berat lah. Nabi kata, ya, ada. Laqitu min qaumika ma laqitu. Ya, aku pernah berjumpa dengan kaummu. Wa kana asyadda ma laqitu minhum yaumil qiyamah, dan itulah hari yang paling dahsyat, paling berat bagi aku hingga hari kiamat. Ya, ini laqitu minhum yaumil aqabah, pada hari Aqabah. In aradtu nafsi ala ibni Abi Yalil bin Abil Kulal. Agak panjang jadi saya terjemahkan secara umum saja. Aku menawarkan risalahku, dakwahku kepada Ibni Abil Yalil bin Abil Kulal. Namanya pun susah nak sebut. Abdul Yalil bin Abil Kulal. Falam yujibni ila marad, tapi dia tolak.
Dia tak mau menerima Islam, tak mau menerima ajaran iman. Fantolaktu wa ana mahmum ala wajhi. Aku pun pergilah meninggalkan kampung dia. Dia tolak, kaumnya tolak, bahkan kaumnya mencederkan aku, baling aku batu. Tercedera. Mahmun ala wajhi, memelikan darah. Aku tinggalkan negeri itu. Falam astafik illa wa ana biqanit ta'alib. Aku tak sedar. Tahu-tahu aku sudah berada di kampung namanya Qanit Ta'alib. Faraqtu ra'si, dalam keadaan aku duduk termenung dengan wajahku mengalir darah. Orang Makkah tolak aku, usir aku. Kaum Abdul Jalil dia olok aku, bakar menjerat aku. Macam mana? Aku terpandang ke atas. Rafa'tu ra'si. Aku angkat kepalaku. Fa'idha ana bisahabatin qad adallatni. Tiba-tiba aku nampak awan telah melindungi aku. Patutlah redup. Patut tak panas. Ini siang hari tak panas. Oh, rupanya tengok ada awan melindungi aku. Fanadhartu faidah ya, lalu aku pandang lama awan yang di atas itu. Tiba-tiba aku nampak Jibril di sana. Nah, Nabi kenal. Nabi bersahabat dengan Jibril. Nampak Jibril rupanya di balik awan. Fanadani, Jibril panggil aku. Apa kata Jibril? Innallaha qad sami'a qaula qaumika laka. Muhammad, sungguh Allah telah mendengar, memperhatikan ucapan kaummu kepada engkau. Penolakan kaum Ibni Abi Yailil, Allah dah dengar. Allah merespon. Sikap orang kafir Makkah, Allah dengar dan Allah respon. Wa maradu alaika, dan bagaimana penolakan mereka terhadap engkau pun Allah dengar, Allah respon. Sekarang Muhammad, ini respon Allah. Qad ba'atha ilaika malakal jibal lita'murahu bima syi'ta fihim. Nih, aku datang nih bukan seorang Muhammad, berdua. Aku mengajak malaikat penjaga bukit. Aku jawab, nih. Nih malaikat penjaga bukit. Tujuan Allah menyuruh dia datang kepadamu bersama aku, lita'murahu bima syi'ta fihim. Agar kamu boleh suruh dia apa yang kamu nak suruh dia lakukan. Fihim berkaitan dengan mereka yang menolak ajaran. Terpulang Muhammad padamu, kamu nak suruh malaikat Jibril untuk buat apa pun terhadap kaum yang menolak ajaranmu, dia akan lakukan. Kau nak suruh mereka hempapkan bukit ke, kau nak ratakan bukit, menghancurkan mereka, Malakul Jabal siap melakukannya. Fanadani Malakul Jibal fasallam alayya. Kemudian Malakul Jabal pun datang menghadap aku, kata Nabi. Dan selepas memberi salam kepada aku, dia berkata, Ya Muhammad, dzalika fi ma syi'ta. Muhammad, ya, semua terpulang pada engkau sekarang. In syi'ta an utbiqa alaihimul akhnas sabain, jika kamu mau aku hempapkan dua bukit ini ke atas mereka, aku lakukan. Aku ini penjaga bukit. Allah beri kepada aku keizinan untuk mengangkat bukit, hempapkan pada mereka ini. Jika engkau nak yang itu, aku lakukan sekarang. Faqala Nabi SAW. Nabi dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan tak ada penolong, dalam keadaan tak ada penyokong, tercedera, dizalimi oleh umatnya. Tiba-tiba ada tawaran malaikat seperti itu. Ini tawaran nih, bantuan apa namanya nih, percuma nih. Nabi malah menjawab, Bal arju ayukhrijallahu min aslabihim mayyabudullah wahdah la yusyriku bihi syai'ah. Hai malaikat, bahasa kita ya, kalau kita gunakan bahasa. Nabi jawab dengan sopan santun, terima kasihlah atas tawaranmu.
nak bantu, nak tolong aku membinasakan kaumku yang menurut aku. Tapi aku tak mau semua itu. Bahkan sebaliknya. Arju ayyukhrijallah min aslabihim mayabudullah wahda la yusyriku bih. Aku berharaplah suatu hari Allah akan mengeluarkan dari tulang rusuk mereka zuriat, anak cucu, cicit atau piut yang akan jadi orang mukmin sejati, muwahhid sejati dan tidak menyekutukan Allah. Bahwa mereka sekarang ini menolak ajaran aku, ya itu urusan mereka dengan Allah. Tapi siapa tahu nanti ada anaknya ke? Kalau bukan anak cucunya ke? Kalau bukan cucunya mungkin cicit atau piutnya ke? Jadi orang mukmin dan menerima ajaran Allah, muwahhid. Sebab kalau engkau binasakan mereka, kalau aku mau engkau binasakan mereka hari ini, pupus mereka, dah tak akan ada durian. Sayanglah, biar mereka. Bukan kita benarkan, kita akui, kita iktiraf kemusyrikan mereka, bukan. Kita, kamu, Allah tidak, tentu tidak merestui kemusyrikan mereka. Aku pun tidak merestui. Mungkin malaikat jadi sedang mungkin berdialog nih, berhujan. Muhammad, kalau engkau tidak mengakui kemusyrikan mereka, kenapa engkau tidak mau aku binasakan mereka saja? Oh, bukan begitu. Kalau engkau binasakan mereka, nanti mereka pupus durian. Manalah tahu nanti ada anak cucu yang mukmin, kan rugi. Mereka mati musyrik, itu urusan mereka dengan Allah. Tapi anak musyrik, nanti tambah. Tengok. Itu kan apa ya Mas Yan coba? Itu kan karena Nabi punya keinginan yang sangat tinggi, sangat kuat. Harapannya, agar seluruh umatnya, tak kira yang hidup pada zamannya, atau yang hidup selepasnya, menjadi orang mukmin. Nabi tak sampai hati bila terbayang melihat ada umatnya disentuh api neraka. Sehingga sanggup. Kalau kita gunakan bahasa manusia ya, ini kan gunakan bahasa Indonesia. Jibril pun istilahnya dah sampai dah hilang sabo. Malakul maut pun kiranya hilang sabo. Kalau aku Muhammad, uang sebenarnya aku hancurkan sekarang juga. Tapi Nabi, oh jangan begitu. Jangan begitu. Aku tak benarkan kamu binasakan mereka, bukan aku merestui kejahatannya, bukan. Tapi siapa tahu nanti aku harap sangat Allah. Dan betul jamaah sekalian. Allah Akbar. Inilah kasih sayang Nabi. Inilah harapan Nabi. Harapan Nabi. Coba kalau kita minta maaf lah. Kalau Nabi kita itu sikapnya macam Nabi Nuh katalah. Dan keadaan seperti itu, di malaikat datang, dia berikan bantuan percuma. Allahumma ajalah. Boom. Allahu Akbar. Begitu Rasul kita. Dan itulah saya katakan sunnah yang paling susah untuk diamalkan, untuk diikuti. Sehingga mungkin karena sangat susah diikuti, sehingga sunnah dari aspek ini kadang kurang pendedahan. Wah, ini sunnah yang paling inti. Iya. Cemana nak menanamkan sifat seperti itu sebagai pengikut Rasul SAW. Apatah lagi Nabi kenapa semua tahu hadisnya kan? Ketika Nabi ditanya amalan apa yang paling banyak membolehkan orang masuk surga. Ya Rasulullah, amalan apa ya boleh menjadikan kita ni buat senang masuk surga? Nabi kata, ya ada dua. Satu, takwa Allah. Takwa kepada Allah. Kedua apa? Husnul khuluq. Baik budi pekerti. Dan ini kaitannya dengan budi pekerti. Letaknya di dalam hati. Yang kemudian dapat dipancarkan keluar. Dalam hati Nabi sudah sangat-sangat menyayangi, mengharapkan kebaikan bagi orang lain, hatta pada dari orang yang tidak suka kepadanya pun. Dalam hati Nabi ini sudah tertanam keinginan, harapan agar Allah memberikan kebaikan
kepada orang lain, hatta kepada orang yang tidak menyukainya sekalipun. Itu dalam arti, dan itu terpatri dalam arti kemudian terpancar dalam tindakan, dalam ucapan. Sehingga ketika Malakul Jabal datang memberi tawaran sedahsyat itu, Nabi, ya dengan sopan, tak payahlah malaikat, tak payah susah-susah. Aku bahkan berdoa pada Allah agar ya mereka Allah keluarkan ada zuriat nanti. Allahu Akbar. Orang munafik di Madinah, kurang apa jahatnya? Coba. Khasnya ketua munafik Madinah. Ya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Ya, cucu Salul lah. Kalau suasana ingat, ketua munafik di Madinah itu nama dia cucu Salul. Cucu si Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul kan, cucu Salul. Puluhan ayat Quran. Bahkan ada satu surah Allah turunkan berkaitan dengan si cucu Salul ini. Musuh dalam selimut. Jahat, kejahatannya luar biasa, dosanya luar biasa. Allah sendiri pun ancam mereka kekal dalam neraka paling bawah. Tapi di dunia, selama hidup, Islam suruh Nabi memperlakukan dia sebagai orang Muslim. Di dunia diperlakukan sebagai orang Muslim, di akhirat yaitu urusan dia dengan Allah. Quran kata fiddar di asfal minan. Ketika Allah turunkan ayat berkaitan dengan si munafik ini, surah At-Taubah ayat 80. Allah beritahu pada Nabi dan Allah beri pilihan. Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum sab'ina marrah fala yaghfirullahu lahum. Muhammad, mintalah ampun oleh kamu, pohonkan keampunan oleh kamu bagi dosa mereka ya Muhammad, au la tastaghfir, atau tidaklah, atau jangan engkau minta ampun. Ini orang-orang munafik ini dosanya banyak Muhammad. Aku beri pilihan pada kamu. Kamu boleh minta ampunkan, pohonkan ampun bagi dosa mereka pada aku. Kamu juga boleh tidak pohonkan ampun. Bisa berbagi. Tapi, kata Allah, in tastaghfir lahum sab'ina marrah, jika kamu mau memohonkan ampun kamu bagi mereka 70 kali sekalipun, fala yaghfirullahu lahum. Allah tidak akan ampunkan bagi dosa mereka Muhammad. Dosanya sangat besar. Jika kamu memilih untuk meminta ampun, mohonkan keampunan, 70 kali aku tak ampunkan. Tapi ingat, Allah tak larang. Allah bagi pilihan kepada Nabi, pohonkan keampunan atau tidak, kan ada pilihan itu. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi. Ketika Nabi dapat ayat ini, jemaah sekalian, dapat ayat ini, apa Nabi kata? Oh Allah, bagi aku pilihan. Sama ada aku nak pohonkan keampunan bagi dosa orang munafik, atau aku tak pohonkan keampunan. Terpulang pada aku, karena Allah bagi pilihan. Tapi Allah ada beritahu, jika aku bawakan keampunan 70 kali sekalipun, Allah tak akan ampunkan. Tiba Nabi berfikir, wasa aziduhu ala sam'in. Ya kalau begitu, aku akan pohonkan keampunan buat mereka. Sebab Allah bagi pilihan. Aku milih untuk pohonkan ampun. Dan aku akan tambah lebih dari 70. Kan Allah kata, jika kamu pohonkan ampun 70 kali sekalipun, aku tak ampunkan. Barangkali aku kalau pohonkan ampun 80 kali, mungkin Allah ampunkan. Nabi lakukan itu. Bayangkan. Wah, sudah jelas Allah kata. Benar Allah bagi pilihan, tapi kenapa Nabi memilih untuk melakukan perbuatan yang dipikirkan memberi manfaat bagi orang lain yang jelas-jelas dia tak suka Islam. Allah kata 70. Agak-agak kalau aku lebihkan, Allah ampunkan. Asal apa Nabi lakukan, baru Allah turunkan dalam surah yang lain, ya At-Taubah 84. Allah turunkan. At-Taubah 84, dan itu dalam hadis Bukhari ya. Allah turunkan ayat Taubah 84, wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulih wa matu wa hum fasikun.
Rupanya memang tak benar kan. Jangankan 70 lah, 100 pun tak boleh, 500 kali pun tak boleh. Muhammad dan mereka sudah. Ya, kan Nabi tahu, oh rupanya ya, sia-sia je lah. Jadi tak payahlah. Sebab Nabi fikir kalau 70 Allah tak ampunkan. Barangkali kalau 100 Allah ampunkan. Sebab itu Nabi berusaha. Ini karena sayangnya Nabi. Nabi mau sentiasa punya harapan agar Allah memberikan kebaikan kepada orang umatnya, hatta pada umatnya yang memusuhinya pun. Selagi belum ada orang yang jelas daripada Allah. Orang munafik. Selepas ada keputusan Allah yang jelas, ayat 84 surah Taubah, ya Nabi sudah selesai. Itu adalah hadis Bukhari, jemaah sekalian. Inilah Rasulullah. Jadi, apa ya, keinginan Nabi agar umatnya ini mau menerima ajarannya. Semua jadi mukmin sangat-sangat tinggi. Bukan hanya keinginan semata-mata, tapi juga diwujudkan, dizahirkan, dinyatakan melalui usaha yang nyata. Dan terbukti dalam sejarah. Tapi Allah dah beritahu. Sungguh pun keinginan kamu sangat besar, Muhammad. Usaha kamu cukup gigi siang, malam, pagi, petang. Tapi ketahuilah, kebanyakan mereka tetap tidak beriman. Karena apa? Karena kewajiban yang aku berikan pada kamu, Muhammad, hanya sekadar menyampaikan. Balaghul mubin. Hidayah yang aku suruh kamu sama hanya hidayah irsyadiyah. Tunjuk, ajar. Ini boleh. Nah, itu kan itu saja. Adapun terbuka hati mereka atau tidak, menerima atau tidak, itu kuasa aku. Hidayah taufikiyah. Jadi Nabi pun, oh ini betul-betul. Rupanya aku kewajiban ajar, aku tak dosa. Jadi jika mereka menolak ajaran kamu, bukan mana aib bagi kamu, tak. Dan bukan sebagai bukti bahwa kamu gagal jadi Nabi juga, tidak. Allahu Akbar. Inilah sebenarnya syariat Allah yang dalam kita menjaga dakwah ini sudah. Yang penting ini sampaikan ABC sebenarnya Allah. Hatta pada orang menolak pun jangan sampai kita kehilangan rasa sayang pada sama Muslim. Itu poin dia. Jangan sekali-kali kita kehilangan rasa mahabbah pada sama Muslim. Lebih ke Muslim. Ya. Terhakis, jangan. Bertukar jadi, kalau rasa saya kurang, pasti akan jadi benci, tak suka. Atau paling benci tidak, sayang pun tidak. Woi, lagi bingung kita. Ini perlu ditegaskan ini. Karena nanti tindakan yang terpancar keluar, ucapan ketika itu, nanti bergantung pada apa yang ada dalam hati kita. Kalau hati kita sudah dipenuhi mahabbah sesama Muslim, yang keluar nanti semua pasti menyejukkan, menenangkan, merangkul, memeluk, dan sebagainya. Kita sentiasa mendoakan yang kebaikan kepada sesama Muslim, walaupun Muslim itu mungkin orang yang tak suka kita, atau kita tidak suka dia. Tapi kalau yang dalam ini tak betul, nanti yang keluar pun tak betul. Nah, mari kita peruntukkan masa, tenaga yang lebih untuk kita membetulkan yang di dalam. Karena di dalam itu rajanya. Nabi kata kolbun itu rajanya. Bila baik, nanti yang keluar semua baik. Bila tak baik, semuanya. Dan untuk karena di dalam itu perlu usaha bersungguh-sungguh lebih daripada yang luar. Membetulkan kesilapan zahir itu relatif lebih mudah daripada membetulkan yang di dalam. Sebab itu, ayat ini sebenarnya lebih banyak mengajar kita memberi panduan ke mana yang di dalam. Mudah-mudahan memberi manfaat bisa menyampaikan. Alhamdulillah kalau dapat dikasih bersama. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.